Tungguin. Jaringan internet mati. Kang Irfan, Ya, gimana Kang? lagi rame kemarin kan polusi nih. Polusi, ya. Polusi di Jakarta sempat rame. Terus akhir-akhir ini lagi rame juga tentang kebakaran hutan ya. Ada yang prewed tuh. Katanya Oh iya, prewed iya, iya, bawa yang di flare, Bromo ya. kebakaran. Terus kayaknya akhir-akhir ini banyak case itu ya. Terus di Bandung juga apa TPU ya? TPS. PS. Ya itu kebakaran juga gitu. Katanya waktu itu dengar-dengar Kang Irfan bikin alat itu ya. Iya sih sebenarnya pemantauan aja sih. Pemantauan untuk polusi udara ya. ya? Polusi. Tapi ngomong-ngomong masalah bakaran tuh sebenarnya kalau kita kaitkan dengan UMKM ya, itu salah satu yang perlu diwaspadai juga loh. Kebakaran hubungannya sama UMKM apa itu? Jadi ya misalkan resto lah ya. Sama bisnis lah ya. Resto, ya resto lah gitu ya. Resto itu kan ya potensi pasti ada lah ya. Oke. Itu kan salah satu abnormality nih, bicara abnormality nih. Oke. Jadi abnormality atau Hal yang force tidak wajar major ya. Iya. Nah, itu salah satu force major juga gitu. Jadi jangan salah loh di perusahaan-perusahaan atau di UMKM lah terutama itu ya. Itu ada beberapa hal-hal yang memang harus diantisipasi. Jadi istilahnya tuh mitigasi. Mitigasi resiko ya. Mitigasi resiko. Jadi itu kan hal yang kita sudah tahu resikonya ya akan terjadi. Misalnya contohnya kita bahas ya. Oke. Mumpung nih lagi bahas. Iya, ngebahas itu. Jadi istilahnya tuh kebakaran tuh salah satu force major ya. Itu resiko sebetulnya. Nah, resiko itu kan harus ditanggulangi. Nah, berbicara penanggulangan tentunya kita kan sudah tahu resikonya dulu apa. Iya. Nah, biasanya kan suka ada analisis ya di salah satu safety faktor ya. Dan di bicaranya di HSE ya kalau di pabrik atau di perusahaan safety ya. ya safety ya. Di HSE bagian HSE ya. Nah, salah satu kebakaran ya health safety environment. Nah, jadi berbicara keselamatan kerja gitu ya dengan lingkungan. Nah, salah satunya adalah kebakaran. Nah, biasanya suka ada analisis dulu resikonya. Oke. Ada ZIRA, nanti kita bahas kalau yang itu. Oke. Lebih khususnya kalau HSE ya, HSE itu ada lagi lebih khusus. Cuman ini Bab khusus. Nah, itu berbicaranya yang umum ya, ke force major atau contingency plan, bukan hanya safety gitu. Iya. Nah, soalnya gini. Kalau orang awal mula usaha, entah itu UMKM atau startup, biasanya belum kerana situ pembahasannya. Betul. Cuman kalau udah mulai orang udah punya investor nih segala macam kan suka ada tuh bab sebelum tanda tangan MOU tuh. Ya, force major Force ya. major. Nah, mungkin nggak banyak orang yang concern ke situ, cuman ya udah ini Ya, memang yang copy paste aja gitu. Ya. Ada force major. Nah, hubungannya tuh seberapa besar yang harus kita siapkan Kang di dalam bisnis itu? sebetulnya sebelum kita ngebahas seberapa besar persiapan, kita coba identifikasi dulu tuh. Nah, betul. Apa saja yang menjadi force major atau potensi masalah nih. Kadang kita sudah tahu, cuman ya ada yang kelewat. Terus taunya tuh cuman ya force major natural disaster aja gitu. Iya, padahal nggak di luar. Padahal masih ada di luar itu, kayak tadi tuh kebakaran yang pertama, kemudian jaringan internet mati tuh. Oke. Nah, itu istilahnya IT disruption lah, apapun misalkan ada yang nge-hack misalkan. Nah, itu juga sama tuh. Masuk ke dalam kegagalan atau masalah di IT itu. Listrik? Nah, listrik masuk ke utility shutdown. Jadi utility itu maksudnya listrik nggak ada, kemudian padam ya. Dulu pernah ya, sempet ya. Pernah. Padam terus ngefeknya kan ke internet, handphone nggak bisa dicas kan. betul. Wah, itu udah nggak bisa, kayaknya resah lah seluruh dunia, seluruh Indonesia kali ya. Pulau Jawa ya khususnya waktu itu ya. Pulau Jawa. Nah, kemudian air tuh yang vital kan. Air misalkan pompanya rusak misalkan ya. Nah, itu jadi masalah kan di situ. Betul. Kemudian ada lagi natural disaster nih, bencana alam. Bencana alam kan ada longsor, ada gempa bumi gitu ya, banjir, tsunami. Nah, itu biasanya force major orang concernnya ke sana. Padahal kan di samping itu masih banyak. Kemudian ada lagi misalkan ada demo, kemudian ada sehingga karyawan tuh nggak ada ikut demo misalkan. Kalau pabrik-pabrik gede misalkan disuruh ikut demo segala macam, itu labor shortage istilahnya itu. Kemudian material shortage atau kehabisan material. Contoh misalkan perang Ukraina sama Rusia tuh,
Iya, iya. Kemarin kan sempat ada kehambat ya supply chain ya. Oh iya betul. Itu bisa jadi material-material, misalkan nih kita material import yang memang diperlukan dari negara tersebut, atau memang efek dari konflik kedua negara tersebut. Misalnya dari ke Jerman, misalnya kita perlu part dari Jerman bergantung pada Rusia gitu. Sedangkan Rusia lagi konflik, itu juga bisa kehambat. Jadi material shortage itu istilahnya material shortage gitu ya, atau Jadi, part shortage. Ini tuh lebih dekat dengan ngomongin mitigasi resiko, terus manajemen resiko juga ya. Ya, supply chain juga ini nyambung sebenarnya. Jadi dari yang kita bahas tadi itu, yang force major itu sebenarnya akan nyambung menjadi sebuah masalah yang sistemik. Bisa jadi itu masalahnya sistemik gitu, hanya gara-gara satu masalah gitu, satu jadi. Iya. Dan juga mungkin banyak juga dari teman-teman yang belum kepikiran ke situ gitu. Kepikiran kalau udah terjadi. Justru kalau resiko itu kan dimitigasi atau ditanggulangi itu sebelum kejadian. Tapi kita sudah tahu apa yang akan terjadi gitu. Betul. Artinya memprediksi kemungkinan potensi masalah sebetulnya. Ya, jadi buat teman-teman pelaku usaha nih, owner atau UMKM, bahkan startup atau bahkan perusahaan yang memang sudah berjalan lama, perlu juga tuh Kang, karena banyak banget yang chat ke kita, DM dan lain-lain itu bilang ternyata di tengah jalan tuh banyak yang nggak dipersiapkan ternyata Kang. Entah ini berawal dari sistemnya yang belum disiapkan atau memang belum sampai pembahasan mitigasi resiko atau manajemen resiko dan mungkin contingency plan gitu. Ya. Tapi jangan salah juga ketika kita berbicara manajemen resiko bukan berarti kita pesimis Kang. Oh iya betul. Bukan berarti kita pesimis sehingga udah nggak jadi deh bisnisnya. Iya. Bukan seperti itu. Jadi resiko itu memang potensi masalah yang memang sudah kita prediksi ya. Iya. Tapi kita tuh sudah tahu cara penanggulangannya. Itu yang penting sebetulnya. Nah, betul. Itu yang penting. Yang penting adalah penanggulangannya kita udah siap. Kita udah siap harus ngapain nih gitu. Misalkan ada listrik mati, kita udah punya genset. Betul, betul. Itu sudah disiapkan, tapi udah jadi genset juga bukan berarti kita nggak siap bahan bakar nih. Kita udah siap juga bahan bakarnya. Jadi segala sesuatunya sudah well organized gitu, well planned gitu ya, sudah terencana gitu. Kalau kita ngambil contoh yang kecil nih Kang, anggaplah kita main lagi di ranah UMKM, anggap yang dia itu usahanya misalnya balik lagi ayam goreng atau misalnya nasi kuning apa segala macam. Walaupun dia masih segitu scale-nya, tapi kan ini harus disiapkan ya Kang ya. Betul dari sekali. Mulai berjualan di pinggir jalan sampai nanti dia punya cabang lagi atau bahkan lebih besar ke resto gitu ya. Iya. Ini emang harus disiapin di awal ya. Dan ini Kang, fenomena sekarang itu kan banyak toko-toko yang tutup ya, offline ya. Iya betul. Itu juga resiko loh, karena kita sudah tahu sebetulnya online itu bakalan booming ya. Yes. Nah, jadi dari situ tuh yang offline itu memang sudah menyiapkan. Bisa jadi kita melihat itu tokonya tutup, padahal dia di belakang itu udah main online, online ya gitu. Jadi bisa jadi itu tutup tuh bukan gara-gara dia bangkrut. Karena dia beralih lebih baik di rumah sendiri misalkan atau sewa yang lebih murah, tapi kita bisa jualan ke seluruh dunia bahkan ya, bukan hanya Indonesia. Kadang ada alasannya idealis kan. Saya udah gini-gini aja lah, udah dari dulu kita di ruko misalnya gitu. Ya. Memang ada yang konvensional seperti itu. Tapi kan segala sesuatunya harus terima resikonya. Iya. Harus artinya konsekuensi. Tetap mau idealis tapi ada resiko. Ada konsekuensi yang dia harus terima sebetulnya. Itu mau pilihan lagi kan. Itu balik lagi ke pilihan. Kalau mau offline ya silakan, mau online juga silakan gitu. Jangan sampai 3R tadi. Reward dan sama jangan gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ketika menerima konsekuensi dianya ini rungsing gitu bahasa Sunda ya. Dalam bahasa Sunda itu. Ya, itu jadi buat teman-teman UMKM startup dan teman-teman pengusaha yang lainnya mulai sekarang coba disiapkan itu berbagai plan yang harusnya disiapkan di awal tuh. Maksudnya gini, kadang-kadang tuh nggak siap gitu Kang. Ya. Banyak teman-teman kita tuh yang sharing sama kita juga ketika udah kejadian baru riweuh gitu, baru bertanya ini gimana ya, harus gimana gitu. Jadi gini Kang, sebetulnya ada tools lagi. Kita kadang sudah tahu nih, kita mengidentifikasi nih ya. Nah, mengidentifikasi kemungkinan atau resiko-resiko dari bisnis ya. Ada toolsnya untuk menganalisis resiko gitu. Jadi itu ada tools tersendiri untuk memanage resiko. Dari mulai kita tuh kayak tadi tuh
kebakaran misalnya, atau safety lah yang berkaitan sama safety. Dia ada cara menganalisis resikonya. Ada toolsnya? Ada toolsnya itu. Nanti kita bisa bahas lebih detail tuh ya terkait tools untuk mengidentifikasi bahaya. Biasanya identifikasi bahaya dan resiko betul. Jadi ada toolsnya sebetulnya. Nanti kita bahas lah. Itu lebih ke safety-nya sebetulnya ya. Ada juga resiko yang berkaitan dengan proses realisasi produk. Itu juga resiko kan? Ada resikonya. Misalkan satu proses itu beresiko kegagalan produknya itu tinggi. Nah, kita harus identifikasi kemudian ditanggulangi. Itu ada toolsnya itu. Ada toolsnya ya? Ada toolsnya. Itu kayaknya bahasanya harus lebih detail lagi. Itu ada apa namanya pembahasan khusus lah kalau pertanyaannya gitu. Kapan Kang mau di-sharing kan? Nanti boleh lah kita di next episode mungkin. Next episode. Tungguin. jadi itu ada. Jadi bukan hanya mengidentifikasi gitu. Jadi kita ada potensi masalah yang namanya risiko tadi udah diidentifikasi. Apa ya tadi masih ingat? Apa namanya tuh yang tadi fire disruption ya, kebakaran, ada jaringan internet, listrik mati, air mati, ada longsor, banjir, gempa, itu bencana alam. Kemudian apa yang labor shortage ya, karyawan nggak ada karyawan, kan ribet juga kan nggak ada karyawan, mau pakai robot. Iya, ada bisa sih, cuman ya balik lagi 3R. 3R. Jadi pusing juga gitu kan. Nggak ada ini supply chain, jadi nggak ada material. Bukan hanya mengidentifikasi itu saja. Jadi kita itu harus bisa menanggulangi plan-nya ya. Action-nya. Ya, itu kan abnormality management masuknya tuh. Di samping misalkan nih kita salah satunya nih untuk manage resiko tuh kita udah mengidentifikasi kemudian apa saja resikonya, penanggulangannya seperti apa, kemudian bisa disimulasikan. Gimana caranya misalkan menggunakan APAR. Ya, betul. Nah, itu ada simulasinya. APAR tuh alat pemadam api ringan ya. Betul. Buat kebakaran ya. Nah, itu buat UMKM juga penting tuh, harus ada. Itu ini juga yang buat antisipasi itu. Memang kita juga kan siapa sih yang mau kayak gitu, nggak mau lah semua orang juga. Hanya ini jaga-jaga gitu. Dan balik lagi ini kan sistem dan manajemen ini pilihan ya. Tapi kalau kita udah ngelihat kerana safety, ini sebenarnya pilihan mandatori sebenarnya. Yang menjadi mandatori gitu kan. Biasanya gitu. seperti itu. Karena kalau misalnya nih, anggaplah UMKM kita pengen bikin brand es teh manis gitu. Pinggir jalan dulu misalnya, pengen itu. Orang mungkin nggak kepikiran tuh nyiapin APAR. Tapi jangan salah, kalau kita pengen lebih besar atau scale up nih Kang, kita emang harus menyiapkan sistem-sistem itu dari awal. Harus menyiapkan, itu bagian dari sistem juga sama. Iya, dan balik lagi, UMKM startup ini pengen scale up kan. Kalau pengen scale up ya memang harus disiapkan dari sedini mungkin gitu. Iya. Kalau misalnya disiapkan ketika mau gede, ya balik lagi kan, yang kecil aja belum siap, gimana buat gede. Nanti bakal repot lah ya. Iya. Gitu. Nah, jadi memang itu Kang ya, kita harus mengidentifikasi, kemudian menanggulanginya, dan kita bisa mensimulasikan. Terus nanti jalur komunikasi misalnya ketika ada bencana SOP kan, kita bicaranya SOP, balik lagi ke SOP. Itu harus ada itu. Biasa suka lihat kalau di mall itu assembly point, titik kumpul. Nah, itu juga salah satu misalnya jalur evakuasi. Itu salah satu penanggulangan resiko ketika terjadi gempa misalkan gitu. Nah mungkin juga kadang-kadang kita melihat itu sebagai hal yang rumit ya Kang ya. Tapi sebenarnya itu bukan rumit ya. Ketika nanti toolsnya ini di-sharing nih Kang, itu nggak akan rumit sebenarnya gitu. Nggak akan rumit banyak gitu opsi-opsinya. Kita harus menanggulangi force major yang natural disaster atau misalnya kayak yang tadi listrik dan yang lain segala macam. Kadang-kadang kita, kenapa sih ribet banget gitu. Tapi tenang, nanti Kang Irfan bantu. Ada bab khusus sebenarnya. Bab khusus berkaitan sama risk management. Dan itu mempermudah ya tools itu. Mempermudah sebetulnya. Jadi jangan sampai tadi kita UMKM itu jangan sampai dibebani oleh persyaratan-persyaratan yang memberatkan. Karena kita tahu lah UMKM itu kan ujung-ujungnya juga kita mau startup ya, mencari profit yang bagus juga, benefit juga oke gitu ya. Tapi jangan dibebankan oleh hal-hal yang memang tidak begitu esensial, tapi implementatif yang penting itu gitu. Nah, tapi jangan salah juga nih teman-teman yang udah lama berbisnis, kalau yang belum
kepikiran nih atau baru dengar juga, itu harus segera diimplementasikan ya Kang ya. Iya. Karena ada juga rekan kita juga yang sudah berbisnis lama, kita sempat sharing kemarin ya, ada yang memang sistemnya belum terbangun gitu. Iya. Memang udah bertahun-tahun, bahkan mungkin belasan atau puluhan tahun kali ya. Cuman ya itu, ketika kita tidak memilih sistem, lebih repot dibandingkan yang sudah ada sistemnya gitu. Iya, betul. Gitu. Berjalan, cuman ya itu ketika terjadi sesuatu, nah ini repotnya di situ, karena belum menyiapkan kan. Dan resiko itu bukan hanya di safety aja, bukan hanya di situ, tapi di realisasi produk ya. Jadi realisasi produk itu memang ada resikonya juga. Bukan hanya di situ, di sales juga ada risikonya. Makanya nanti ada di setiap ini ya, di setiap proses untuk merealisasikan produk ataupun istilahnya tuh bahasa ini, mohon maaf dipakai bahasa Inggris ya, customer oriented process. Artinya customer oriented process itu kita semua proses yang bisa kita tuh fokusnya ke customer gitu. Kayak misalkan sales. Sales misalkan kita punya billboard gitu ya, atau baligo atau spanduk apapun itu kan pasti ada resiko juga di sana. Nah, itu di setiap proses dalam merealisasikan produk itu pasti ada resiko di sana. Jadi harus punya risk based thinking. Jadi kita berpikirnya resiko sekali lagi bukan untuk pesimis gitu ya. Tapi bukan untuk pesimis dan bukan untuk kita negative thinking enggak gitu. Tapi untuk jaga-jaga ya. Jaga-jaga gitu. Karena itu secara naturalnya ada gitu. Cuman yang biasanya ketemu di awal nih Kang, biasanya dua. Kalau nggak finansial, supply chain, biasanya gitu. Iya. Mulai dari misalnya jualan baju, kaos, hoodie segala macam, baju perempuan, laki-laki, itu supply chain lumayan nih. Lumayan resikonya ya. Resikonya lumayan, dan modal. Pengaturan cash flow. Pasti ini nyambung kan? Iya, tiga faktor ini yang memang mempengaruhi majority kelangsungan hidup perusahaan ya gitu. Nah mungkin nanti kedepannya kita bahas lebih detail ya Kang ya, untuk action-actionnya, tools-toolsnya apa aja. Boleh nanti kita lebih detail lagi lah. Baik lagi nanti tungguin kelasnya Kang Ervan, ada di deskripsi atau di caption gitu. Nanti akan banyak lagi kira-kira mungkin apa ya yang mau disampaikan. Mungkin di-spill lagi di podcast berikutnya ya, atau di episode-episode berikutnya yang terkait dengan istilahnya apa ya, teori sederhananya lah. Tapi bukan mau dengan tidak mengerongi rasa hormat itu bukan mau menggurui ya, bukan mau menggurui tapi sharing. Kita lebih ke sharing, terus siapa tahu ini bisa diambil manfaatnya. Kalau kita bisa mengambil ya kenapa kacang? Why not? Kenapa kacang? Why not? Gitu ya. Jadi buat teman-teman nih pelaku usaha, owner, UMKM dan juga startup, siap-siap buat di episode selanjutnya karena Kang Ervan akan bercerita tentang banyak hal. Salah satunya gimana caranya perusahaan atau bisnis itu autopilot, bagaimana caranya kita menjaga biar perusahaan itu safety, entah dari kesehatannya, dari safety environment kerjanya, keselamatannya, dan berbagai macam hal ya kan, mulai dari finansial juga nanti kita bahas ya. Boleh nanti kita bahas. Cash flow apalagi nih seru nih, seru buat kita bahas ya cash flow ya. Startup dan UMKM ini di cash flow ini agak lucu nih, tentang pengaturan uang kadang-kadang agak lucu nih. Ya, karena gini Kang, saya juga sebetulnya berbicara di sini bukan textbook, bukan berdasarkan literatur atau dan sebagainya lah. Memang ini benar-benar pure pengalaman gitu. Pengalaman yang memang dulu saya pernah bekerja juga dan direct handling gitu. Jadi langsung menanganin gitu. Dan itu di perusahaan yang alhamdulillah yang multinasional gitu ya. Jadi bisa tahu bagaimana cara menghandle atau meng-create sistem yang memang sudah yang harusnya establish. Nah, nanti kita adopsi sebetulnya. Kita nggak harus meniru perusahaan-perusahaan yang udah besar, nggak. Kita ambil intisarinya yang memang bisa disimplifikasi dan diimplementasikan di UMKM gitu. Jadi dan lain-lainnya. Ya jadi memang based on experience aja. Saya juga pengen sharing, kemudian saya juga ada ada mainan perusahaan lah, ada yang kecil, besar-besaran lah. Saya nggak mau ngomong kecil-kecilan, besar-besaran gitu ya. Kita harus optimis ya. Betul. Ada perusahaan yang besar-besaran lah gitu. Jadi memang sedang sedang digarap juga dan
alhamdulillah lah bertumbuh lah ya. Jadi akan beda kalau memang textbook dan berdasarkan pengalaman itu beda biasanya. Mulai dari cara handlingnya, karena di case di lapangan tuh unik-unik ya Kang. Kadang di teks nggak ada kadang-kadang tuh. Iya. Unik-unik. Nah nanti mungkin kita akan sharing lebih lanjut ya. Iya. Gitu. Siap. Oke deh, terima kasih Kang Irfan udah hadir. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Ya. Assalamualaikum.